Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita latihan terjemah Quran metode Al-Sani malam ini. Tadi sudah kita acak, kita dapat di surat Al-An'am ayat ke-158. Karena ayatnya panjang, kita pecah dua aja sampai Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Sampai situ aja ya. Oke, untuk memimpin teman-teman yang lain, saya silakan kepada Pak Joko untuk memimpin teman-teman. Saya hanya sebagai penulis saja. Bapak suruh tulis ini, saya tulis. Bapak potong, saya potong. Baik. Bacakan dulu ya. Ustaz. Baik. Sebagai Ya, salah. Ya. Silakan Pak Joko dipimpin teman-teman. Baik, terima Pak Aidil nanti. Ya, Pak Aidil. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya untuk memimpin dalam rangka menerjemahkan dengan menggunakan gramatikal Al-Quran sesuai dengan kaidah yang telah disampaikan oleh Ustadz. Untuk itu mohon kepada Ibu Wiwi untuk menyampaikan tip-tip dalam menerjemahkan Al-Quran. Silakan Bu Wiwi. Baik, terima kasih. Tips latihan. 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus. 2. Penggal ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu 1. Bentuk, 2. Pelaku, 3. Akar kata, dan 4. Pola. 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. Akar kata, bila berawalan mu, uraikan polanya. 5. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Tulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Selamat berlatih. Terima kasih Bu Wiwi atas tipsnya dalam rangka latihan menerjemahkan Al-Quran. Baik, saya yakin kawan-kawan telah menulis ayatnya dan insya Allah juga sudah memenggal. Dan untuk itu mohon Ustadz mungkin supaya semuanya bisa melihat dari pemotongan-pemotongan atau pemenggalan ayat-ayat tersebut. Untuk itu kepada Pak Saad untuk bisa memimpin penggalannya. Silakan Pak Ustadz Saad. Terima kasih. Hal. Satu ya. Hal ya. Oke. Yanzuruna. Oke. Illa. Oke. An. Oke. Ta'ti. Ta'ti mana? Ya, ta'tiya. Oh. Iya. Ya. Umum. Malaikatu. Oke. Al-malaikatu. Oh. Ya. Ya. Robbuka. Tia. Robbuka ada. Ya tia. Ya. Ya, itu robbuka ada. Ya, Rabbuka. Robbuka. Robbu. Rabbu. Ka. Au. Ta. Ya. Tia. Ya. Ba'do. Mungkin ini karena dia kata benda menjemuk, kita gabung aja ya. Ya. Dia kenapa kata menjemuk ini kasrah ya. Nah, ini kata benda, ini ada sukun. Nah, itu tanda sukun itu kata benda menjemuk ya.
Ya. Talimu. Rabbika apa tuh? Robbika, robba, Ah, robbi. B sama Nah, ka. Oke. Ada pendapat lain? Pak Aidil atau yang lain punya pendapat? Bu Yani? Sama Ustaz pendapatnya Ustaz. Ah, Pendapatnya sama. sama ya. Bersama nggak ada masalah ya. Iya, Kalau- sama Pak Idil. Ustaz, Ya, kalau yang robuka tadi kenapa robunya dipotong? Ustaz? Ada ya karena K-nya kata usia. ganti, Rabunya apa? Rabu itu kata benda, K-nya kata ganti. Oh iya. Oke. Terima kasih Ustaz. Zergot satu kan? Iya. Nah, oke. Kasih komponen apa? Hal apa? Huruf. Huruf Oh. bermakna. Langsung arti ya. Ya. Iya. Apa? Apakah? 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 Atau adakah? Ya? Adakah? Apakah atau adakah? 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 Nah, oke. Yang zuruna, KKSAD. KKSAD. ini udah lancar ya tadi sekarang. Tanda-tandanya dulu Pak Ustaz ya. Ya. Capek Wow. Pak Oke. Yani, Pak Idil. Pak Yani capek Pak Idil. Iya, mau kelas ke Pak Mulyana dipindah kelas. Angkatnya betah sama Pak Ustadz di sini aja. Yang zuruna ya. Oke. Nah, Apa bentuknya? Wow nunia. Nah, ini ya bentuknya KKSAD ya. Sama ya. Ini ya bentuknya KKSAD. Nazara. Oke, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang karena ada ya sama Ya, hum. wow. Siapa pelakunya? Hum. Nah, itu juga hurufnya ya. Ya, wauna. Pelakunya hum. Oke, Nazara. akar katanya apa? Nazara. Nazara. Kata Nazar. nazara. Perlu alamannya Pak Ustaz enggak? Ah, itu ya. Halaman berapa tuh? 457 Pak Ustaz. Berapa? 457 menanti selalu. Cek dulu 457 ya. Memandang kepadanya ya. Menanti. Menanti Hah? sesuatu. Hah? Nazara. Nazara. Udah dicatat sama Pak Ide di kertasnya tadi. 457 betul. Pak Sa'ad tadi Majapri tadi ya. Jawabnya Pak Saad dicatat di kertas saya Adil kerjanya. hebat sekarang Pak Adil. Ah, Pak Dwi, Nazara. Pak Dwi. Udah hebat sekarang Pak Adil ya. Enggak, Halaman berapa, Pak Pak Idil? Sa'ad tadi Majapri. 57. 457. Kanan bawah. Apa artinya? Memandang kepada. Oke, memandang apa lagi? Memandang kepada, tapi kalau yang zoru itu ada ya yang Iya. sudah. Ya. Apakah Menantikan. mereka Coba Menanti lihat. juga. Menunggu. Menanti banyak artinya kan? Menanti bisa Menanti. mengenal. Nanti kita lihat dulu lah. Hijron. Oke. Nazarati. Polanya apa? Pala. Pahala. Pola fa'ala. Nazara. Fa'ala. Nazara apa? Jadi kita ada pilihan, ada menanti di situ, ada Melihat. memandang, ada melihat ya. Ada Jadi pilih apa? Oh, melihat seseorang, melihat. Apa lihat? menanti. Menanti kali Ustaz. Mereka menanti lah kira. Ya, menanti. Mereka menanti. Ya. Nanti menunggu juga. Oke. Lalu ilah apa? Huruf bermakna. Bermakna. Huruf. Ilah huruf Kecuali. An huruf. Selain kecuali selain atau melainkan. selain kecuali atau la melainkan ilaha. ya. Selain Melainkan. melainkan An. An huruf huruf Apa artinya? bahwa bahwasanya. Jika. Bahwasannya takdiyahum apa? Nah ini dia nih. Apa KKSAD. ya? KKSAD. KKSAD. Takdiyah. Takdiyah. Takdi Takdi. aslinya sebentar ya. Aslinya itu takdi. Takdi. Nah, aslinya Sia. takdi. Kenapa ada an takdiyah jadinya? Apa bentuknya? Ata. KKSAD. KKSAD. Oke, pelakunya siapa? Pelakunya? Anta. Ah, Anta. ini Pak, ini Doma. Ini Doma. Doma. Ini Doma, tamat buta. Siapa ini? Ini pelakunya. Apa pelakunya? Iya. Iya, Ya. iya. Iya. Nah, lalu Iya, perempuan. akar katanya apa? Ata. Ata. Ataya. Ata. 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 Pola? Pahala. Pola karena ini patah, polanya fa'ala. Pahala. Fa'ala. Maka yang datang adalah dia
akan datang. Datang. Dia akan datang. Apa? Kata ganti sebagai objek ya. Dia akan datang kepada mereka ya. Kepada mereka. Mereka. Jadi mereka ini jadi objek. Ya. Siapa yang datang tadi? Ini malaikat tadi. Malaikat. Malaikat. Oh, ya. Jadi nanti malaikat tidak berdepan. Jadi apakah mereka menanti kecuali bahwasanya malaikat akan datang kepada mereka. Nah, jadi apakah itu bisa aja nanti kalimatnya kan kalimat apa yang bisa dirubah nanti ya. Jadi apakah mereka akan menanti kecuali malaikat akan datang kepada mereka. Atau apa ini? Huruf atau ya dia Pak Sade. kakak Sade, 12 sini ya. Ya dia. Dua. Ya ti. Ya karena ya ini kan ada ada an tadi ya ti ya. Nah, bentuknya apa ini? Kakak Sade. Siapa pelakunya? Gua. Ya. Gua. Kata-katanya apa? Sama ya. Ata. Polanya apa? Pala. Fa'ala. Nah, gua ini siapa sini? Rabuka ini ya. Rabuka. Nah, jadi dia akan datang. Tuhan. Dia akan datang. Tuhan. Ini Allah ya. Allah. Tuhan. Engkau. Ini kata ganti. Tuhan engkau ya. Kamu. Huruf atau yati sama yati ya. Sama. Dia akan datang. Dia akan datang. Siapa dia akan datang tadi? Ini, Ba'du ini. Ini domah ya. Ya. Nah, jadi ini sebagian ayat Allah, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagian tanda-tanda ayat itu tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran. Jadi yang datang ini ya. Jadi nanti tarik ke depan. Rabbika. Ini apa? Allah. Tuhan engkau ya. Tuhan engkau. Kata ganti ya kan? Engkau. Oke. Selesai kan? Jadi apakah mereka menanti kecuali bahwasanya akan datang kepada mereka malaikat. Tadi mereka menanti kedatangan mereka. Atau yati rabbika, atau kedatangan Tuhan engkau. Atau sebagian tanda-tanda Allah datang, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah datang kepada. Nah, itu secara teks itu artinya. Secara teks. Nah, ada pertanyaan dulu? Ayat itu betul. Ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ba'du sebagian. Ayat sama ayat-ayat Allah juga. Ayat-ayat sama sebagian. Bagian ayat-ayat Allah. Apakah mereka menanti kecuali? Jadi mereka hanya menanti ini. Jadi apakah itu bukan pertanyaan ya. Tahu nggak kamu? Berarti kamu harus tahu. Jadi apakah mereka menanti kecuali bahwasanya akan datang kepada mereka. Jadi mereka hanya menanti kedatangan mereka. Artinya mencabut nyawa. Itu bahasanya kan. Atau menanti Tuhan. Tanda kebesaran Tuhan. Atau menanti sebagian dari ayat Allah. Ustaz. Rabbika itu Ustaz pisahkannya itu ya. Ya, bisa. Kata ganti. Kata ganti dia. Engkau, kamu. Rabba. You got. Rabuka sama. Ya. Jadi kalau kita potong ini kan, ya tiahumul malaika. Ya. Ini kan satu kalimat itu kan? Ya tiahumul malaika. Oh ya. Kita lihat dulu. Ya. Kalau yang lain itu kan ada sambungannya kan? Ya. Kalimat jumuk. Iya. Kalau itu apa tuh? Tadi itu saya bingung juga. Setelah dihitung, setelah dipikir bahwa itu
kalimat didahului dengan kata kerja, kemudian baru kata benda. Nah, domah tandanya ya. Ya, Bisa. ya. Jadi kalau dalam Predikatu. istilah kawan sebelah itu kan jumlah fi'liyah. Kalau kita kan karena kita nama jumlah kalimat apa tuh? Pokoknya kalimat lagi tuh. Dulu kata Kita benda. hanya melihat harkatnya. Ya. Harkatnya berbekas bahwa doma ini pelaku dari ya tadi. Ya. Jadi kalau menerjemahkannya bahwasanya malaikat akan datang kepada mereka. Ngapain mereka datang? Cabut nyawa. Ya. Kalau ini ba'du ayat itu tanda nakiman, ini kan tafsir ya. Tapi kita terjemahkan dulu. Jadi mereka hanya menanti kedatangan malaikat atau menanti datang Tuhan tanda kiamat, atau datang ba'du ayat itu bagian dari ayat Allah, besaran Allah. Ya mungkin azab atau malapetaka atau bencana atau apa. Itu nanti ditafsir. Tapi sekarang kita menerjemahkan dulu. Kita terjemahkan apa adanya. Nanti baru ditafsir, nanti kita dimulaikan. Ta'tiyahum itu pelakunya apa tadi? Wah, jadi kita ya? Bukan anta ya? Yang mana? Ta'tiyahum. Ta'tiyahum itu pelakunya hiya. Hiya ini malaikat ini. Oh, yang belakang. Nah, karena ini ta'tiyahum, di sini ta'tiyahum itu bisa anta, bisa hiya. Nah, ternyata di sini domanya itu adalah malaikat. Hiya ini malaikat. Nah, tarik ke depan malaikatnya menerjemahkan. Kalau dia beri sendiri jadi anta itu ya? Iya, kalau di sini anta. Kan di konteks ya. Konteks kalimat. Nah, jadi kalau kita terjemahkan apa? Apakah mereka menanti? Memang iya jawabannya nanti ya, mereka menanti. Ya, apakah mereka menanti kecuali malaikat datang kepada mereka. Malaikat datang kepada mereka. Atau Tuhan engkau datang atau sebagian tanda-tanda besaran Allah ya, besaran Tuhan engkau. Tuhan engkau. Besaran Tuhan engkau. Nah, kalau Tuhan engkau yang datang bentuknya apa? Tentu nanti kita baca tafsir ya. Tuhan engkau yang datang, kita baca tafsir. Lalu tanda kebesaran itu apa? Tanda itu kata kuncinya. Tanda kebesaran itu kan bisa aja gempa, apalagi musibah, apa saja. Nah, kalau Tuhan engkau datang apa nanti? Nah, itu ada di tafsir. Kalau saya lihat sepintas di sini, kalau tanda-tanda Allah Tuhan yang datang itu, kalau di sini saya lihat di apa ini sebentar ya, tanda kebesaran Allah itu tanda hari kiamat katanya. Oke. Tanda hari kiamat ya. Datang Tuhanmu di sini mungkin dalam bentuk ditafsir, dibaca nanti. Penting Tuhan datang atau tanda Tuhan datang sendiri. Nah, ini ya hal kita urai, hal yanzuruna illa anta tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbika. Apakah mereka menanti kecuali, jadi memang betul itu yang mereka nanti. Jadi hal itu bukan bertanya ya. Kalau bahasa Indonesia itu tahu nggak kamu sifat saya? Artinya kamu harus tahu sifat saya gitu kan. Bukan tahukah kamu, bukan bertanya. Sama dengan pertanyaan dosen di ujian komprehensif, bukan karena tidak tahu. Apakah mereka menanti kecuali, berarti ini yang dinanti. Kecuali, jadi kalau terjemahnya mereka hanya menanti kedatangan para malaikat. Nanti malaikat datang mencabut nyawa. Ini bahasa metamorfos. Nah, berarti mereka nanti kematian. Kalau mau terjemahan agak saklek, mereka hanya nanti kematian. Kalau sakleknya ya, memang mereka mau ya. Atau ya dia atau Tuhan kau datang. Tuhan kau datang mungkin untuk azab, teguran, entah bentuk apa.
atau yati ba'du ayat, atau sebagian dari besar. Bisa jadi bentuk musibah, bisa jadi bentuknya ujian penyakit dan sebagainya. Kayak COVID bisa jadi ba'du ayati rabbika. Jadi datang kepada kita tantangan. Atau Allah yang datang berupa takdir atau apa ya. Itu ayat ini. Tapi kita transfer pada saat menerjemahkan itu yang terjadi. Pada saat nanti memahami secara utuh, lalu kita buka tafsir. Oke, silakan ada bertanya, komentar, ataupun apa judulnya silakan. Silakan diberikan kesempatan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang lain. Terutama Ibu Sri Magdalena dulu tadi yang membawa ayat ini. Silakan Bu Sri Magdalena, Ibu diberikan kesempatan pertama untuk berkomentar, bertanya, dan sebagainya. Silakan Bu Sri. Makasih Pak Ustadz sebelumnya. Saya masih buta sama sekali ini. Jadi saya baru mengikuti pelan-pelan, belum tahu sama sekali yang mana kata kerja, yang mana kata benda, yang mana belum tahu saya. Ya. Tapi pengen tahu kan? Iya. Itu makanya dilihat yang Ibu tadi. Yang mereka dulu tadi, yang ini sekarang juga dulu nggak tahu juga. Bu Wiwi juga nggak tahu dulu, Bu Yani apalagi nggak tahu juga. Nah, sekarang mereka tahu semuanya. Udah pintar. Karena udah pintar sih, saya masih belum nih, baru mau mulai. Belum pintar juga, Bu, masih belajar juga. Kita dulu dari nol, Bu. Teorinya udah dikasih. Udah ya, Bu ya. Jadi ini latihannya nanti ya. Hasil akhir dari apanya begini nanti ya. Oke. Nah, sekarang saya coba sapa dulu Pak Edi Salim. Assalamualaikum Pak Edi Salim. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, Pak Edi Salim, ini latihan malam ini kita acak tadi ya. Surat Al-An'am ayat 158. Tadi Bapak ikutin ya? Ya, barulah dari jam 9, baru 5 menit ngikuti. Oh gitu. Kira-kira komentarnya gimana Pak? Atau pertanyaan, komentar atau apa? Belum ada komentar, masih monitor dulu. Oke. Kalau gitu saya ke Pak Edi Cahyono. Pak Edi Cahyono, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Pak Edi Cahyono, apa yang Bapak lihat sebentar ini, pemeraga latihannya, ada pertanyaan untuk komentar, ataupun silakan Pak Edi Cahyono. Ya, pertama, mohon maaf Bapak Ibu, saya baru bergabung dan mulai belajar awal nih, walaupun mungkin saya dulu pernah ikut namanya Tarjim ya, bersama dengan Kiai Ustaz Uci Armizi, yang beda metode ya. Jadi kalau ini metode per kata, mau mencari akar kata. Jadi pada kesempatan ini saya menilai pertama yang diutamakan di sini adalah mencari perkata dulu berdasarkan arti ya, belum ke tafsir ya Ustadz. Ya, jadi setelah nanti membentuk satu kalimat, kemudian kayak diperhalus dengan tafsir ya. Ya. Bagus sekali sih ini, jadi untuk menambah pengetahuan dan mempermudahnya. Saja Ustaz, insya Allah saya nanti akan mulai dari awal supaya kami juga akan lebih menguasai dari metode Al-Hasani ini dari awal ya. Ya, betul. Yang pernah saya pelajari adalah dari bentuk tarjim ya, dalam bentuk nyanyian juga. Apakah ini juga nanti ada? Jadi menghafalkan kata-kata itu dengan sambil dinyanyikan, sehingga mungkin itu salah satu juga beda metode ya. Namun apakah nanti ini mengusulkan atau mana? Namun tapi kalau saya lihat ini memang sangat membantu di dalam menerjemah. Hanya memang kalau dulu untuk perbandingan saja nih ya Ustadz ya, kita diajarkan untuk per surah. Jadi untuk mempermudah para jamaah itu sekaligus seperti tadi menerjemah, kemudian langsung mentafsir arti dari surah-surah, terutama surah-surah dari juz amma. Sehingga insya Allah dalam waktu singkat juz amma itu sudah bisa khatam dengan bacaan terjemah yang mungkin dari letterleknya, etimologi, kemudian ke tafsir. Nah, ini mungkin sedikit sharing saja. Terima kasih Ustaz. Kalau boleh tahu Pak Edi, itu metode apa dulu namanya? Metode tarjim. Tarjim ya metodenya ya. Menerjemah ya. Jadi sama. Semua metode itu sama Pak, ya sama. Cuma ada satu kelebihan atau kekurangannya, lebih kurang. Tapi saling melengkapi. Tujuannya sama semuanya, nggak ada yang salah. Semua kalau Al-Quran itu bagus semuanya Pak. Cuman mungkin penekanan-penekanannya. Kalau kita memang ada penekanan-penekanan. Insya Allah nanti di pelajaran di kelas itu saya tekankan mana yang ditekankan di sini. Apa perbedaan kita dengan metode yang ada.
Saya juga sudah coba survei di metode yang ada di pasaran, ada perbedaan memang. Pada prinsipnya sama, cuman ibaratnya kan ada yang ibarat berangkat, ada pakai mobil Kijang, ada pakai mobil kol, diesel, ada pakai ini ya, beda-beda aja. Tapi tujuan sama semuanya. Insya Allah nanti ya Pak ya. Baik. Oke, kemudian yang satu lagi Ustadz, apakah sebelum kita menterjem ini kan syarat utama berarti kita kan harus bisa membaca Al-Quran itu secara tartil dulu ya. Ya. Pertama apa itu. Yang kedua juga kita harus bisa menulis huruf-huruf Arab dulu kan Ustadz. Ya. Betul gitu ya untuk bisa melengkapi ini. Oke. Kalau kita Pak mungkin membaca sambil jalan, membaca tapi menulis mungkin penting. Kenapa? Kita menerjemahkan tulisan. Nah, ya, jadi kita utamakan menulisnya. Kalau membaca sambil jalan nanti, artinya bisa diperbaiki sambil jalan. Termasuk ilmu tajwid juga ini nanti ya. Juga. Karena kita menerjemahkan Quran, jadi andaikan ada kelemahan tajwid, kita nggak nanti ada kelas sendiri nanti lah, ada paraplis nanti. Tapi kita menerjemahkan teks yang sudah ada dalam Al-Quran. Kalau teksnya kan sama semuanya kan. Si A membacanya beda, si B membaca beda, toh yang terjemahkan yang teksnya sudah ada. Ya, kita tidak menerjemahkan bahasa yang dibaca orang, jadi kita menerjemahkan teks yang sudah ada. Nah, jadi pembacanya nanti kalau salah-salah ya kita benarin dikit ya. Ada nanti kelasnya sini Pak Raplis nanti yang akan menangani kalau misalnya ada bacaan-bacaan yang apa, yang sedikit perlu diperbaiki ya. Saya ke Bu Marsida dulu ya Pak ya. Bu Marsida, silakan dikomentarin Bu. Ya. Silakan. Memang, terima kasih Ustaz. Ya. Memang saya juga sama seperti Ibu Sri tadi ya. Karena belum paham apa namanya itu huruf-hurufnya itu misalnya. Cuman kami baru-baru ini belajar di TPI gitu, TPI. Ya. Itu baru selesai, baru 20 hari belakangan ini sudah selesai. Nah, itu menggunakan bagian tubuh kita itu total physical interaction gitu. Ya. Maksudnya menggunakan apa namanya? Telinga, mata, otak, tangan dan hati gitu. Jadi kalau mengartikan misalnya di sini digunakan apa namanya itu ada 30 kosakata misalnya huwa, hum, anta. Nah, itu menggerakkan tangan. Ya. Wah gitu, tangannya kemana? Ke atas, gitu. Nah, jadi otak itu bekerja sama seperti gerakan tubuh kita gitu. Ya. Itu kami pelajari 20 hari kemarin. Modelnya. Menterjemah juga Bu. Menterjemah juga sebagian seperti tadi nih yang 30 kosakata itu ada 13 kali diucapkan dalam Al-Quran, katanya seperti huwa, hum, anta, itu diterjemahkan. Ya. Diterjemahkan gitu. Nah, tapi kan belum hafal semua, baru selesai. Iya. Seperti huwa itu dia. Jadi kalau ngatakan dia, itu tangan kita harus ke atas. Iya. Gitu. Ini kan ada tadi huwa itu kan? Iya. Tadi ada huwa sesama ini huwa, ada hum. Ini huwa. Ya kan ini hiya. Ada tadi kan apa yang Ibu pernah pelajari ada di sini. Kalau hum mereka ya kita tuh ada hum di sini. Ya, hum. Jadi nanti nampak dari segi ini ya, yang zuruna, ini hum ini. Ya, kita tanda hum itu kita beritahu nanti ini tanda hum loh. Itu juga belajar benar. Ana, kalau ana kan saya, jadi itu tunjuk kita ana gitu. Ya. Jadi antum kalian, nah kalau kalian kan banyak tangannya 4 begitu. Nahnu kami gitu. Itu yang dipelajari. Oke. Dan Ibu yang apa yang Ibu pelajari itu berguna nanti di sini semuanya, Bu. Selaras nanti, selaras. Tidak ada yang bertentangan, selaras semuanya. Hanya beda istilah. Beda istilah. Ini istilah aja. Karena istilah masing-masing metode beda-beda, Bu. Metode A beda istilahnya ini, metode B. Tapi apanya sama? Ada kosakata baru ya. Kosakata baru itu misalnya siapa. Itu siapa itu man. Katanya man. Nah, kemudian kita ada yang menjawab muslim. Anda muslim. Kemudian kalau mengatakan mereka itu antum muslimun gitu. Jadi itu yang dilatih gitu. Sama gerakan tangan. Ada di sini semuanya itu Bu nanti ya. Insyaallah. Apa sih antum, mana yang
khairukum, mana yang man, mana yang anta, insya Allah nanti semuanya diterangkan. Ya, oke. Oke Bu ya. Siapa lagi yang Pak Edi Salim tadi sudah. Pak Edi Salim, Assalamualaikum. Belum ya? Salam Ustaz. Nah, gimana Pak? Tadi udah baru 5 menit tadi ya Pak ya? Kira-kira gimana Pak? Ya, teruskanlah dulu Pak. Masih monitor dulu Pak. Masih monitor kayak ya. Nggak ada lagi ya. Bu Sri udah tadi, Pak Di sudah. Bu sudah udah. Bucut gimana Bucut? Oh, kalau gitu kita masih bisa sampai 1 jam lagi. Kita kasih Pak Edi Salim, Pak Edi. Ya, ya Pak. Pak Edi sekarang coba Bapak buka ayat acak aja. Al-Quran ada di depan Bapak sekarang Al-Quran. Bentar Pak ya. Nah, Bapak acak aja, buka sembarang ayat, tunjuk 1 ayat, kita bahas sama-sama. Ya, saya tutup dulu ini ya. Ini direkam tadi, kita tutup dulu. Baik teman-teman sekalian, rekaman kita selesai dulu. Demikian uraian kita tentang surat Al-An'am ayat 158. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.